Om Swastiastu, selamat siang. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Presentasi pertama akan dibacakan oleh Tude. Analisis dan peninjauan lapangan. 1. Internet. Interconnection networking atau internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission control protocol atau internet protocol suite TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Cara menghubungkan rangkaian ini dengan kaidah ini dinamakan internet networking. Dampak positif internet. Internet sebagai media komunikasi, yaitu setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Media untuk mencari informasi, yaitu internet sebagai salah satu sumber informasi yang paling penting dan akurat. Sumber penghasilan. Saat ini banyak sekali orang menggunakan internet sebagai sumber penghasilan. Kemudian berbisnis, kita tidak perlu lagi ke tempat penjualan. Sumber informasi bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian peroleh informasi. Kemudian peroleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www. Pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Dampak negatif internet. Pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis homepage yang dapat diakses. Penipuan. Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang kamu dapatkan pada penyedia informasi tersebut. Mengurangi sifat sosial, karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung. Kecanduan bisa membuat seorang kecanduan, terutama bisa menyangkut pornografi, permainan, dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Surya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Today. Telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon, sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Kebutuhan telepon dalam telekomunikasi. Telepon genggam adalah media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi pada saat bersamaan. Kita bisa melakukan telepon tanpa kabel, mengirim SMS, bahkan saat ini sudah ada smartphone yang berfungsi selayaknya komputer mini. Bisa mengakses internet, game online, video phone, dan lain-lain. Selain ukurannya yang kecil, telepon genggam pun memiliki banyak model yang bisa dipilih sesuai dengan style pengguna. Perkembangan ponsel di zaman ini telah memberikan perubahan perilaku bagi para penggunanya, baik dari segi konsumerisme atau dari segi psikologis. Apalagi untuk tipe ponsel yang masuk dalam kategori smartphone. Banyak sekali ditemukan perilaku menyimpang yang sering dilakukan pengguna ponsel pintar ini. Kebanyakan pengguna ponsel pada saat ini sudah memposisikan ponselnya sebagai asisten pribadi yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dalam menggunakan ponsel dewasa ini, kita pasti mendapatkan sisi positif dan sisi negatif kita dapatkan. Dampak positif dari penggunaan telepon seluler. Hubungan antar manusia. Penggunaan ponsel meningkatkan konektivitas, baik jarak dekat maupun jarak jauh, dan mengurangi jumlah waktu di mana kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, hubungan antara manusia lebih mudah dan sangat praktis. Dunia kerja bisnis. Dampak positif ponsel sebagai kebutuhan primer juga telah mempengaruhi cara kita melakukan bisnis. Studi mengenai dampak positif ponsel bagi kehidupan sosial ini juga menentukan bahwa setengah dari respon menggunakan ponsel mereka untuk tujuan bisnis saat melakukan liburan, mengaburkan batas antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Dampak demografis. Bisa mengurangi rasa terisolasi dengan menggunakan ponsel dan tidak bergantung pada kunjungan dari orang lain untuk tetap berhubungan dengan dunia luar, dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemandirian mereka.
Jenis komunikasi. Kemungkinan seseorang untuk berkomunikasi dalam berbagai cara, termasuk panggilan, pesan teks, instant messaging, dan email. Berkomunikasi melalui teks memungkinkan seseorang untuk melakukan percakapan dengan orang lainnya. Mungkin tidak tepat untuk dilakukan di depan umum atau di acara tertentu, seperti dalam sebuah acara rapat. Dengan terciptanya smartphone, pengguna sekarang dapat mengakses akun jejaring sosial mereka melalui ponsel. Hemat biaya. Ponsel juga memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dalam jarak jauh dan dengan biaya yang sangat murah. Jadi kita dapat menghemat biaya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Puji. Saya akan melanjutkan presentasi dari Surya. Dampak negatif telepon seluler. Kepribadian anak. Terlalu sering menggunakan ponsel yang memiliki beberapa aplikasi dan fitur menarik, membuat anak tidak terlalu peka terhadap lingkungan. Gangguan psikologis yang terjadi akibat memprimerkan ponsel disebut nomophobia, alias no mobile phone phobia. Kesehatan. Pola tidur seseorang ketika anak menggunakan telepon dan GSM secara berlebihan akan mengakibatkan kesulitan tidur pada malam hari. Selain itu, dampak buruk penggunaan ponsel adanya radiasi sinyal RF. Radiasi ini bisa meningkatkan potensi terkena kanker dan tumor terutama pada anak-anak. Tingkat kehidupan masyarakat. Banyak orang yang semakin tidak peka pada lingkungan itu mengakibatkan semakin melunturnya nilai moral dan sopan santun. Bahkan timbulnya kejahatan dan penipuan dalam ponsel tersebut. Kemalasan. Cenderung menjadi masyarakat yang malas karena hanya dengan ponsel dapat melakukan berbagai aktivitas komunikasi sehingga proses interaksi secara langsung atau tatap muka dengan orang lain jarang dilakukan. B. Analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Dalam menganalisis sumber daya komunikasi ada beberapa faktor acuan untuk dipertimbangkan setiap administrator, yaitu kebutuhan pemakaian atau klien, jumlah pengguna rata-rata, kecepatan transfer, biaya operasional. Jika kebutuhan pemakai sangat banyak, maka sumber daya telekomunikasi tersebut harus ditingkatkan juga. Begitu juga faktor lainnya. Presentasi selanjutnya, saya akan lanjutkan kepada Satria Putra. Saya akan melanjutkan presentasi dari Puji. Analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Wireline. Wireline ada berbagai sumber daya yang dimiliki untuk berkomunikasi secara elektronik atau jaringan internet tanpa kabel. Berikut adalah jenis-jenis kabel yang digunakan. Kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang memiliki dua pengantar konduktor berupa kabel solid terbuat dari tembaga sebagai inti. Kemudian dilapisi serat indikator dan dililit kembali dari pengantar berupa kabel serabut yang terbuat dari tembaga atau aluminium sebagai pengantar bagian luar. Kabel koaksial memiliki harga yang lebih murah dibandingkan kabel fiber optik. Kabel koaksial memiliki kecepatan transmisi cukup tinggi walaupun mempunyai keterbatasan dalam hal jangkauan. Walaupun dalam proses instalasi cukup rumit, namun kabel koaksial peka terhadap isyarat. Teknologi yang digunakan kabel koaksial ini sangat umum. Mengingat kabel ini digunakan sejak puluhan tahun, kelemahan kabel koaksial untuk mempertimbangkan ukurannya, kabel koaksial memerlukan ketelitian yang tinggi sehingga cukup rumit dalam proses instalasi. Kabel koaksial cenderung lebih mahal dan dalam biaya pemeliharaan yang dibutuhkan. Kabel jenis ini sangat rentan terhadap temperatur dalam kabel. Jangkauan transmisi data dari kabel koaksial terbilang terbatas sehingga membutuhkan repeater yang digunakan untuk memperkuat sinyal di jarak jauh. Kabel twisted pair. Kabel twisted pair merupakan sebuah bentuk model dari suatu kabel di mana dua konduktor digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi bahkan meniadakan dengan gangguan elektromagnetik yang ada di luar kabel. Kabel ini dibedakan menjadi dua, yaitu UTP dan STP. Kabel serat optik atau fiber optik. Kabel fiber optik adalah suatu jenis kabel yang diperuntukkan untuk media transmisi terarah wireline guna kepentingan perpindahan arus data dan dunia jaringan komputer. Kelebihan kabel fiber optik: transmisi data 10 sampai dengan 100 Mbps. Delay dalam waktu koneksi komputer cepat. Transmisi data berjalan dengan lancar. Biaya peralatan terjangkau. Kelemahan kabel fiber optik: penggunaan terbatas pada satu tempat yang terjangkau kabel. Waktu untuk instalasi lama, membutuhkan tempat dan lokasi jaringan permanen, membutuhkan biaya perawatan rutin, sulit untuk berpindah tempat. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Satria Kusuma. Saya akan melanjutkan presentasi dari Satria Putra. Wireless tanpa kabel. Wireless merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer lain atau dengan internet tanpa menggunakan kabel, dapat diganti dengan menggunakan gelombang radio, sinar inframerah, Bluetooth, gelombang mikro. Kelebihannya adalah penggunaan jaringan di mana saja selama berada dalam atas aksesnya, mobilitas. Jaringan nirkabel menyediakan pengaksesan secara real time kepada kecepatan instalasi.
Proses instalasi jaringan ini relatif dengan cepat dan mudah karena tidak membutuhkan kabel yang harus dipasang sebagai penghubung. Fleksibilitas tempat. Jaringan yang kabel atau wireless sangat fleksibel terhadap tempat. Berbeda dengan jaringan kabel yang tidak mungkin untuk dipasang tanpa kabel. Hemat biaya. Bila terjadi perpindahan tempat, anggaran biaya dapat ditekan walaupun investasi awal pada jaringan nirkabel ini lebih besar biayanya daripada jaringan nirkabel. Biaya instalasi dapat diperkecil karena tidak membutuhkan kabel dan biaya pemeliharaan pun lebih murah. Kemampuan jangkauan konfigurasi jaringan dapat diubah dari jaringan peer-to-peer untuk jumlah pengguna yang sedikit menjadi jaringan infrastruktur yang lebih banyak. Kekurangan transmisi data hanya 1-2 Mbps yang jumlahnya jauh lebih rendah. Bila dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel, transmisi data dari komputer yang berbeda dapat menggunakan satu sama lainnya. Biaya peralatannya mahal. Adanya delay atau waktu koneksi yang besar. Adanya masalah propagasi seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Kapasitas jaringan memiliki keterbatasan yang disebabkan spektrumnya tidak besar. Frekuensinya tidak dapat diperlebar. Keamanan data atau kerahasiaan data kurang terjamin. Sinyalnya terputus-putus, intermittence, yang disebabkan oleh adanya benda yang mengalami sinyal. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Didin. Saya akan melanjutkan presentasi dari Satria Kusuma. Jaringan dengan modem. Modem merupakan perangkat keras pada jaringan komputer untuk menghubungkan local area network dengan jaringan internet. Modem mengubah komunikasi dua arah yang awalnya dari sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya. Sinyal digital dikirimkan dari komputer kemudian berubah menjadi sinyal analog. Jenis-jenis modem pada jaringan internet. Modem internal merupakan sebuah kartu yang dipasangkan pada slot motherboard. Keuntungan modem ini adalah cara pemasangannya. Mudah dan harganya relatif lebih murah. Modem eksternal adalah modem yang dipasang di luar komputer. Biasanya ditancapkan pada slot USB. Modem yang menggunakan media kabel yaitu sebuah modem yang menggunakan kabel sebagai media perantaranya, contoh TV, kabel, dan jaringan telepon. Modem tanpa kabel. Modem ini menggunakan media tanpa kabel untuk perantaranya, contoh modem GSM, modem CDMA, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan dengan Satria Putra. Saya akan melanjutkan presentasi dari Didin. Komunikasi dengan satelit. Komunikasi tanpa kabel menggunakan satelit sebagai pemancar, penerima, dan penguat. Sistem komunikasi ini menggunakan gelombang sebagai pengantar data, contohnya antena. Bagian fitur dari suatu pemancar atau penerima yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal radio ke udara. Fungsi mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya atau melepaskan energi elektromagnetik ke udara ruang bebas. Dan sebaliknya, antena juga berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik atau penerima sinyal elektrik dari ruang bebas dan mengubah menjadi sinyal listrik. Pada radar sistem komunikasi satelit, sering dijumpai sebuah antena yang melakukan kedua fungsi radiasi dan penerima sekaligus. Namun, pada sebuah teleskop radio, antena hanya dapat menjalankan fungsi penerima saja. Televisi dan radio alat penyampaian informasi yang menggunakan gelombang sebagai penghantar sinyal suara dan gambar. Komunikasi seluler menggunakan transmisi radio untuk mengirimkan sinyal informasi. PSAT dari Very Small Aperture Terminal adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi utama dari PSAT adalah untuk menerima dan mengirimkan data ke satelit. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.